Halo Fox, kembali lagi di Voice of Kalam Kudus dan hari ini bersama gue Ken Juan sebagai host di sini dan siapa kok namanya? Koh Karisteas. Atau disebut Biasa di sini kalau di Kalam Kudus dipanggil Bape. Ko Felix. di sini ada. Ari. Hari ini kita akan membahas tentang berbagai topik tentang timnas Indonesia. Nah, yang pertama ini kita bahas tentang Bahrain lawan Indonesia. Nah, menurut kalian gimana nih perasaan tentang match ini? Kecewa ya karena keputusan wasit ya. Waktu sudah ditambahkan sekitar 6 menit ya, tapi bablas sampai menit 99 sampai terciptanya gol dari Bahrain yang kedua. Kalau menurut Kak Felix gimana kok? Pasti kesel sih, kayak keputusannya itu terlalu jelas berpihak pada Bahrain ya. Iya sih emang. Jadi harusnya Indo tuh bisa menang gara-gara wasitnya nggak lihat waktu. Jadi kalau Pak Ari gimana Pak perasaannya Pak? Perasaan saya ya nggak suka lah, maksudnya kecewa, tapi paling nggak ada pelajaran gitu. Pelajarannya adalah pertandingan itu berhenti ketika peluit dibunyiin. Jadi pemain tuh harus fokus sampai peluit dibunyiin. Pelajarannya itu sih menurut saya ya. Maksudnya tanpa mengecilkan arti perjuangan timnas itu, tapi itu ada pelajaran lah di situ bahwa yang namanya pertandingan itu berhenti ketika peluit wasit dibunyiin gitu. Itu sih. Cuman menurut kalian semua wasit ini tuh sebenarnya dibayar ada pihak luar yang maksudnya kayak menyogok wasitnya atau enggak? Bisa keputusan ini hitungannya kontroversi banget dong. Harusnya Indonesia tuh bisa menang dan intinya mereka tuh bisa menang satu match gitu, di match-match yang lain kan seri. Ya kita curiga sih emang dari gerak-gerik wasitnya itu kan udah pasti berat sebelah ke Bahrain ya, pihak Bahrain. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kita menaruh curiga pada wasit itu kalau ada pihak-pihak yang menyogok untuk menguntungkan pihak Bahrain. Nah, di minggu lalu ini ya match Cina lawan Indo kan. Iya. Nah, kalian semua nonton nggak? Nonton. Nonton dong pasti. Bapak nonton? Nonton. Nah, menurut kalian itu di laga yang lawan Cina itu gimana nih timnas Indonesia? Apakah sudah tampil bagus atau enggak? Menurut saya sih udah maksimal ya dari tim Indonesia. Kita tuh udah maksimal banget. Cuman banyak orang yang protes mungkin starting line up-nya tuh kurang banget. Saya juga bisa bilang setuju sih, karena fun fact aja ya, saya sebelum match-nya mulai tuh saya ada prediksi yang ngegolin siapa dari Indonesia. Dan itu Prof Tom Hey ya. Saya ada prediksi itu dan ternyata bener di babak 2 itu si Prof ini kan baru masuk ya, dan dia bener-bener golin di situ sih. Yang lempar Arhan ya waktu itu ya? Iya, Arhan juga baru masuk kan waktu itu. Iya. Nah, terus di match ini kan banyak yang bilang siapa yang di kambing hitam kan Asnawi ya? Yang pada bilang pemain apa tuh tampil jelek. Cuman kan wajar aja gitu pemain bisa tampil jelek di match. Nah, itu menurut kalian gimana? Dan menurut Bapak? Kalau buat saya sih gini, maksudnya ya bahwa penampilan timnas underperform, maksudnya dibandingin penampilan lain ya wajar aja, karena ya kan tim ini kan sebenarnya tim yang baru kebentuk. Sebenarnya tuh kalau saya ngeliat tuh ekspektasi masyarakat sepak bola Indonesia yang ketinggian gitu. Dan kan STI juga waktu di awal itu dia nargetin peringkatnya kan peringkat 3-4 kan sebenarnya yang ditargetin. Tapi kemudian kan gara-gara berbagai hasil positif terus masyarakat Indonesia tuh ekspektasinya nambah makin ya, jadi peringkat kedua lah apalah. Enggak lah, maksud saya tim ini tuh tim yang baru kebentuk gitu kan. Orang-orangnya juga baru ketemu, butuh adaptasi, butuh penyesuaian. Jadi buat saya ya hasil ini seharusnya disikapi ya dengan ini aja, maksudnya kita tuh harus menyikapinya dengan biasa aja, bahwa ini proses untuk timnas kita bisa lebih baik gitu kan. Jadi hasilnya buat saya sih mau hasilnya negatif atau enggak ya sesuai dengan, kalau buat saya sih memang dari awal memang nggak berharap terlalu tinggi, bukan berarti saya nggak pengen Indonesia menang, bukan saya nggak pengen Indonesia masuk ke Piala Dunia gitu, tapi saya nggak mau naruh
naruh ekspektasi terlalu tinggi gitu. Itu aja sih, karena Tim kita juga hitungannya masih baru gitu iya ya. tim kita masih baru dan hitungannya kan sebenarnya tim-tim apa? Sorry. Personel yang ditarik ke timnas itu kan juga sebenarnya di timnya masing-masing yang levelnya level A itu kan juga cuma beberapa orang kan Iya, sebenarnya. nggak semuanya gitu. Nggak semuanya level A gitu. Nggak semuanya juga bertanding di kompetisi level A gitu. Apalagi kondisi pemain tuh kan belum pasti tentu, mungkin mental ada yang Iya siap. betul. Terus banyak juga yang sebenarnya di klub juga menit bermainnya juga nggak banyak gitu Iya, kan. bener-bener. Jadi buat saya sih ya hasilnya sih sebenarnya ya memang kecewa tapi ya nggak terlalu inilah. Cuman kalau untuk kayak pergantian pemain timnas terus line up-nya itu menurut kalian gimana? Kayak mungkin banyak yang bilang kenapa dari awal nggak ini aja yang masuk biar bisa sunggol. Itu ada benernya atau gimana itu? Ya ada benernya, soalnya kalau timnas kan beda sama klub ya. Kalau Iya, klub itu kan tiap minggu bisa rotasi karena mereka tiap minggu bermain ya. Kalau sedangkan timnas itu kan tiap beberapa minggu, nggak kayak 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, jeda internasional doang baru mereka bermain. Jadi seharusnya itu line up-nya tuh harus benar-benar dimatengin, itu aja orang-orangnya, jangan dirombak-rombak dikit-dikit. Iya, cuman itu bener kata Ko Mbappe juga, karena kalau terlalu sering dirombak juga performa sama chemistry timnasnya juga jadi kurang gitu ya kok. Iya, nggak terbentuk. Nah, terus menurut kalian gimana untuk perkembangan timnas Indonesia dari match ini, evaluasinya gitu ke depan? Evaluasinya mungkin kedepannya lebih konsisten lagi dan kerjasamanya semoga bisa terbentuk lebih baik lagi. Startingnya juga dibetulin gitu, fix orangnya siapa-siapa aja, jangan rotasi dikit-dikit ya gitu aja sih. Nah, ini kan sudah berapa match yang dilatih Indo? Indo ada berapa? 5 match ya atau 6? Udah 5 match. Sudah 5 match dan semuanya tuh seri, sama satu yang baru-baru ini Cina lawan Indonesia kalah. Nah, jadi bisa dibilang Indonesia 4 ya? 4. Bisa dibilang ini timnas Indo kuat gak sih? Karena bisa udah menahan negara di grup-grup yang lumayan keras, ada apa? Jepang, Arab, terus ada Bahrain, Cina dan Australia ya. Oh ya, Arab Saudi. Nah, jadi apakah kalian akan memprediksi bahwa timnas Indonesia nih bakal bisa lolos grup gitu? Kalau grup sih kayaknya udah susah ya. Terutama kalau pas kita kalah di Cina itu udah kelihatan banget kita ada poinnya kurang lah. Dari Bahrain juga sebenarnya nganggapnya nih Cina padahal easy point gitu. Bilangnya ya, istilahnya lah. Ternyata kita terlalu ngeremehin jadi kita kalah. Kalah bener. Ya, jadi kita kalah dan menurut saya poinnya tuh udah terlalu jauh sih buat ngejar-ngejar yang lain karena di sisi lain Jepang itu juga udah memimpin banget. Ya, jadi menurut saya agak susah sih. Nah, terus kemarin saya dengar baca informasi yang Bahrain ingin pindah tempat buat main gak sih yang di Indo itu? Ya mereka pengen mencari tempat yang netral ya. Iya. Menurut kalian tuh gimana tuh? Menurut saya sih, saya pribadi, kenapa Bahrain meminta untuk bermain tempat netral, sedangkan kalau mereka nggak buat masalah, mereka nggak perlu takut dong. Terus kita, netizen kita kan kecewa hanya sebatas di internet, di media sosial saja. Nggak sampai ngancem mereka, kalau lu datang gue bakar lu, nggak mungkin gitu kan. Kita harus nunjukin kalau kita tuh, supporter kita tuh sportif dan menjunjung tinggi tidak melakukan kekerasan ya. Jadi untuk Bahrain tidak perlu takut untuk bermain di Indonesia. Lagi pula kita juga, negara kita kan tidak ada apa-apa ya. Kalau match itu mau diadakan di tempat yang netral, itu kan kalau di negara tersebut jadi suatu perang atau apa masalah, maka baru bisa main di negara yang netral. Ya contohnya kayak Israel atau Palestina, mereka kan beberapa match main di luar dari dua negara mereka itu karena sedang berperang. Ya kalau sama kita kan nggak ada masalah apa-apa, jadi nggak perlu takut, ya cukup main di Indonesia saja. Nah, dari ini kita kan berada di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir sebagai ketua PSI ini. Menurut kalian apakah ada perkembangan dari ketua PSI yang sebelumnya untuk timnas kita? Untuk Pari coba. Ya kalau timnas sih jelas lah. Maksudnya ukurannya kita kualifikasi Piala Dunia udah sampai sejauh ini. Udah ke round 3 itu udah peningkatan yang
sepak bola Indonesia kan nggak cuma timnas. Sepak bola Indonesia itu ya di dalamnya juga ada kompetisi. Justru itu yang paling penting sih menurut saya, bahwa bagaimana membuat kompetisi yang baik. Kalau misalnya teman-teman perhatiin deh, dari zaman dulu tuh kalau kita tuh pemain-pemain kelompok umur tuh bagus-bagus, ya nggak sih? Iya. Bahkan tahun tahun berapa ya saya lupa gitu. Kita sempat di Piala Danon apa ya? Atau Gotia Cup ya? Kita sempat sampai final atau apa ya? Saya Itu lupa. berapa, Pak? U berapa ya? 16. U17 apa ya? U17. Itu sebuah peningkatan yang bagus Iya. sih buat. Nah, tapi kemudian kenapa PRS selalu ketika udah masuk usia-usia di mana usia-usia profesional, main profesional justru pemainnya mengalami penurunan gitu. Nah, itu kan PR sebenarnya. Berarti apa yang salah gitu? Harusnya dicari. Sebenarnya sih itu sih bahwa tim nasional sekarang bagus, iya. Itu harus diakui dan harus diapresiasi kerja dari PSSI. Tapi juga masih ada PR bagaimana meningkatkan kompetisi, bagaimana bagaimana memperbaiki kompetisi, bagaimana membuat sistem kompetisi yang berjenjang kelompok umur, dari kelompok umur yang paling kecil gitu ya sampai kompetisi. Kalau nggak salah sebelum masuk profesional itu terakhir itu U21 ya kalau nggak salah. Iya, terakhir U21. U21. Jadi ada kompetisinya gitu. Setiap jenjang umur tuh ada kompetisinya yang membuat pemain itu nggak kehilangan apa ya, ibaratnya nggak kehilangan sentuhan atau apa ya, ibaratnya gitu. Itu sih kalau tim nasional sih udah bagus. Nah, kalau menurut kalian semua, kan STY itu punya kontrak sama Indo sampai 2027 ya kalau nggak salah. Menurut kalian kan STY ini lumayan untuk menaikkan peringkat timnas Indonesia. Menurut kalian apakah timnas bakal tetap stay sama STY karena emang posisinya tuh yang cukup kuat lah. Intinya pokoknya dia udah bisa membuat timnas jadi lebih oke. Menurut kalian STY itu pelatih yang oke atau enggak buat timnas sendiri? Jawabannya sih udah jelas lah. Paling oke itu buat timnas ya jelas STY. Kenapa? Karena pengalaman dia itu udah pasti jelas ya. Dia pernah bawa Korea ke World Cup. Terus juga dia di Indo juga udah berapa kali gitu bawa juara lah. Alasan kenapa ini ya, kenapa harus STY itu menurut saya karena mungkin STY juga udah akrab gitu, udah ngerti bagaimana pemain dia, cara bermain pemain-pemainnya, mungkin juga pemain-pemainnya ini kan merasa dekat juga dengan STY. Jadi itu sih kenapa STY wajib dipertahankan menurut saya ya. Cuman kan banyak netizen yang bilang kadang-kadang tuh ada STY out, hashtag STY out. Itu tuh kayak jadi kayak orang tuh ada dua kubu, ada yang dukung STY sama ada yang enggak. Jadi tuh banyak apa ya, kayak banyak permusuhan di antara dalam timnas itu sendiri. Terus karena tim Indo ini kan hampir starting line up-nya itu naturalisasi nggak sih? Hampir semua. Nah, pendapat kalian tentang pemain naturalisasi ini gimana nih? Kan jadi nggak kelihatan banget gitu. Bahkan kita dijuluki kayak sebagai timnas Belanda versi Hindia Belanda gitu. Iya kan, timnas versi Hindia Belanda. Kalau menurut saya sih wajar aja ya kalau STY itu kadang menuai pro kontra. Mungkin saya coba jawab dari yang ini ya, tentang masalah STY out. Menurut saya sih orang-orang nggak pantas sih bilang STY out seperti itu karena ya mereka cuma bisa ngomong doang. Ketika mereka disuruh melakukan hal itu ya jelas mereka nggak bisa. Dan untuk kesalahan pasti setiap coach bisa melakukan kesalahan lah. Jadi wajar aja gitu. Terus kalau masalah naturalisasi ya, menurut saya sih memang harusnya ada pemain Indonesia lah. Buktinya di line up kita kan masih ada orang Indonesia, jadi kita nggak perlu takut lah maksudnya. Dikatain mau apa kayak mau tim naturalisasi juga. Buktinya kan di World Cup kita ngomongin misalnya Prancis juga nggak mungkin pemainnya full negara dari Prancis gitu. Jadi itu ya aman aja sih ya. Kalau misalnya mau dibilang tim naturalisasi juga nggak apa-apa dah. Bagus kok. Mungkin nambahin dikit. Kalau istilahnya kan sebenarnya istilahnya itu sekarang kan bukan naturalisasi kan. Jadi
ini kan sebenarnya juga pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Jadi pemain-pemain diaspora gitu. Jadi kalau ditanya apakah mereka punya hak, ya punya. Mereka punya dari Indonesia gitu. Iya, punya hak, punya hak. Kebetulan aja maksudnya mereka pemain Indonesia yang punya darah, pemain dari Indonesia. pemain keturunan Indonesia yang berkompetisi di luar. Itu aja sih sebenarnya kan itu. Sebenarnya itu. Nah, masalah buat saya itu ya itu tadi balik lagi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana PSSI terutama ya. Ini tugasnya PSSI yang memperbaiki sistem kompetisi di Indonesia itu aja. Kalau itu beres, sistem kompetisi yang bagus beres, kita nggak akan pernah kesulitan lagi tuh cari pemain gitu. Kita akan mungkin punya 6 Rizky Ridho, ya kan? Punya 4 orang Witan, sekelas Witan gitu kan? Atau yang levelnya bisa lebih tinggi lagi pemain-pemain lokal gitu lah. Jadi sebenarnya saya sih untuk masalah naturalisasi itu saya sih nggak mau berhenti, maksudnya perdebatannya berhenti di situ. Karena buat saya nggak penting lagi berdebat bahwa dia orang Indonesia atau bukan, karena memang mereka sebenarnya kan orang Indonesia gitu kan. Punya dari Indonesia Iya. gitu. Paling yang enggak tuh cuma Martin Paes kan. Martin Paes itu nggak punya darah Indonesia cuma karena neneknya dulu lahir di Indonesia gitu kan. Iya kan? Kayak dipaksakan gitu. Iya. Nggak dipaksakan juga. Tetap ada nenek gara-gara lahir di Indonesia. Iya, nggak dipaksakan juga. Menurut undang-undangnya sih sah-sah aja. Gitu. Kayaknya cuma Martin Paes ya yang itu. Kalau yang lainnya punya darah Indonesia kan. Kalau yang lainnya punya darah Indonesia. Minimal kan sebenarnya kakek ya, dari kakek. Dari kakek. Bahkan ada yang langsung ibunya orang Indonesia kayak si siapa yang baru Messi Hilgers. Itu kan ibunya orang Manado. Iya kan? Ibunya orang Manado. Iya, keturunan langsung. Jadi ya kalau ditanya mereka orang Indonesia apa bukan, ya orang Indonesia, orang punya darah Indonesia. Ya kebetulan aja tinggalnya di Belanda, terus berkompetisi di sana. Jadi saya nggak mau berdebat di situ. Justru gimana nih PSSI bekerja lebih maksudnya intens lagi untuk memperbaiki kompetisi di Indonesia supaya kita tuh nggak kesulitan lagi nyari pemain sekelas Rizky Ridho, mungkin ya Asnawi, terus mungkin banyak akhirnya nanti pemain-pemain kita banyak yang juga main di liga luar. Karena memang nggak bisa dipungkiri Brasil aja semua pemainnya mainnya di Liga Eropa kan. Iya kan. Argentina juga mainnya hampir semuanya juga main di Liga Eropa. Jadi memang kalau emang mau berkembang memang harus ke sana sih kayaknya ya di Belanda. Untuk sekarang emang kayak harus ke sana sih. Iya. Tapi juga nggak jadi bisa nggak juga jadi ukuran, buktinya. Iya Bu ya gitu. Maksudnya kayak Jepang, timnas Jepang itu kan juga banyak yang main di Liga Jepang juga kan. Tapi timnasnya mainnya tetap bagus. Itu sih. Berarti menurut kalian ini pemain naturalisasi atau diaspora ini berarti layak banget buat membela timnas Indo? Iya, sangat layak ya, karena tadi yang udah dibilang Pak Ari, karena kompetisi kita tuh masih kurang bagus ya. Jadi emang penting buat dari kita ngambil pemain-pemain diaspora di luar sana yang main di liga-liga terbaik di Eropa, supaya ngasih contoh, ngasih motivasi buat pemain-pemain kita di liga lokal ini. Biar makin berkembang, bermotivasi ya. Contohnya kayak Rizky Ridho, terus Witan Sulaiman, mereka kan bermain di Liga Indonesia, Liga 1 BRI. Tapi mereka bisa kualitas mereka bisa bersaing bersama pemain-pemain diaspora lainnya di timnas. Nah, kalau banyak orang yang bilang kayak naturalisasi pemain luar yang mempunyai dari Indonesia tuh kayak jalan pintas, karena mungkin kita tuh kayak pemain kita tuh kayak nggak ada kualitasnya dibandingkan sama pemain-pemain yang dinaturalisasi. Nah, itu bener gak? Kalau menurut saya sendiri itu enggak sih, karena pemain kita tuh sebenarnya banyak yang punya bakatnya bagus, cuman belum ke expose aja atau memang mentalnya belum siap aja, iya nggak? Menurut kalian gimana itu tentang hal itu? Kalau menurut saya yang kayak Pak Ari tadi bilang aja sih, paling kita ningkatin kemauan pemain-pemain Indonesia nih buat bersaing seperti pemain-pemain yang dinaturalisasi.
Jadi ya kayak pemain Indonesia ini tahu nih gimana cara kita main yang pantas lah buat timnas gitu. Kita kayak mau ningkatin skill, mau apa. Jadi biar ini aja sih, biar cocok aja sih. Tapi bisa maksudnya kalau dibilang jalan pintas untuk saat ini dibilang jalan pintas juga ada benernya. Ada benernya juga. Ya memang karena memang di kompetisi lokal kan memang nggak ada pemain yang maksudnya selevel dengan pemain tim nasional sekarang kan. Ya, tapi jadi gini loh, maksud saya nggak mau dikotomi pemain lokal, dikotomi pemain. Saya nggak mau udah mau keluar dari perdebatan itu. Jadi gini aja, yang bisa main di tim nasional itu adalah pemain terbaik. Itu mau mainnya di liga lokal, mau main di liga Eropa. Iya kan, nggak masalah. Yang penting pemain terbaik, gitu loh. Jadi udah harusnya tuh perdebatannya selesai di situ. Ya jadi makanya kan ketika kompetisi di Indonesia, kompetisi lokal di Indonesia makin bagus, banyak pemain akhirnya yang muncul juga bagus, pilihan STI juga makin gampang gitu loh. Makin enak milih pemain, wah gue butuh ini, terus ternyata misalnya si JIZ cedera gitu kan, nggak bisa main, udah dia dengan gampang nunjuk orang lain yang levelnya nggak jauh dengan JIZ atau bahkan mungkin lebih gitu. Iya, makanya jadi harusnya tuh udah lepas gitu, maksudnya udah lepas apa perdebatannya udah harusnya udah nggak di sana lagi. Pokoknya intinya yang berhak main di tim nasional itu adalah pemain yang memang pemain terbaik, entah itu mainnya di liga lokal, entah itu mainnya di liga Eropa, entah itu mainnya di liga Amerika atau dimanapun. Yang penting dia pemain terbaik dari pemain Indonesia, itu aja sih. Kemudian itu untuk perdebatan, orang-orang tuh pada debat kayak kita harus naturalisasi ini. Cuman pemainnya itu nggak mau. Nah itu pendapat kalian gimana? Apakah naturalisasi ini harus dilanjutin ataupun enggak? Karena banyak perdebatan terjadi di kalangan timnas fans timnas Indo sendiri gitu. Kalau menurut Pak Ari gimana Pak? Ada pendapat? Ya kan itu tetap hak masing-masing orang ya, ketika misalnya ditawari untuk jadi WNI gitu kan. Ya itu kan tetap kayak si siapa, Oleh Romni ya yang belum mau itu ya. Ya itu. Tiani kakaknya si itu ya. Tiani Renders. Ya itu kan memang haknya mereka gitu, ketika ya Tiani udah dapat tempat di tim nasional Belanda gitu kan. Ya ketika dia ya tentu juga berpikir dua kali lah kalau untuk harus main di tim nasional Indonesia. Udah diterima di timnas Belanda, masa kita ke timnas Indo yang kayak masih berkembang gitu ya? Ya bisa, ya pertimbangannya mungkin seperti itu. Jadi balik lagi bahwa itu hak sepenuhnya dari pemain sih. Apakah ketika misalnya dia ditawarin dia mau atau enggak, itu memang hak sepenuhnya pemain gitu. Dan jangan salah loh, banyak pengorbanan yang sebenarnya makanya saya agak bingung juga sih sama orang-orang yang masih nganggap pemain diaspora itu yang akhirnya sudah membela tim nasional itu, terus kemudian banyak yang masih ngeledekin, masih menjelekan itu. Ya nggak mikir gitu bahwa ini pemain ini sudah banyak berkorban. Sekarang bayangin, mereka ketika akhirnya menjadi WNI, itu pajaknya mereka kan tinggalnya di Eropa kan? Iya. Itu pajaknya mereka lebih besar loh. Ketika mereka jadi WNI. Itu kan itu aja udah berarti kan udah sesuatu yang dikorbankan kan. Yang tadinya mungkin pajaknya ketika mereka masih megang paspor Eropa, mungkin pajaknya mungkin 20%. Ya ketika akhirnya mereka jadi WNI, tentu saja pajaknya bakal lebih besar. Itu kan juga bentuk pengorbanan, dan itu juga mungkin yang jadi pertimbangan banyak orang yang akhirnya juga nggak mau jadi WNI gitu kan, karena itu juga gitu. Jadi ya sah-sah aja sih menurut saya. Nggak maunya gitu. Iya, kalau mau atau nggak maunya gitu. Nah, apakah kalian punya kayak pemain-pemain yang mungkin kalian pengen banget dinaturalisasi, mungkin karena skillnya atau gak karena emang terlalu jago buat di posisinya gitu? Ada kayak yang kalian pengen gitu? Paling saya sih pengen kalau bisa Kevin Dix segera dinaturalisasi ya, karena Kevin Dix sendiri kan bermain di Liga Denmark tuh bagus ya. Terus apalagi Copenhagen masuk ke Champions League ya. Jadi itu udah grade A. Mungkin bisa jadi partnership sama JIJ tuh udah solid banget pasti pertahanan Indonesia. Itu pasti bakal gacor banget sih itu. Kevin Dix itu belakang.
Iya, di belakang. Kevin Dix apa? Back Masalah dia back kanan. kanan ya. Kemudian apa yang kalian harapkan dari timnas Indonesia dan PSIS untuk kedepannya? Apakah kita harus meningkatkan kualitas pemain kita ataupun harus meningkatkan kompeten untuk liga-liga Indonesia agar pemain-pemain lokal itu semakin berkembang dan kita bisa mencari bakat-bakat muda. Jadi apa sorry? Jadi pendapat kalian dan harapan untuk PSIS dan timnas Indonesia ke depannya. Harapannya sih semoga bisa konsisten aja sih. Karena kalau misalnya kita nggak konsisten itu ya sama aja. Kayak kita misalnya juarain ini, tapi kita nggak bisa masuk ini. Kan milestone kita sekarang tuh paling ya kita masuk World Cup itu udah sebuah kebanggaan banget kan ya. Udah kayak mungkin ratusan tahun atau berapa tahun Iya, kita udah nggak masuk World Cup kan. hampir satu abad ya. Iya kan makanya itu. Paling sih saya cuma minta agar timnas ini bisa konsisten aja sih. Kalau untuk peningkatan kita udah lihat kok peningkatannya gimana. Udah bagus sejauh ini kok. Apakah ada kemungkinan Indonesia bakal masuk World Cup dan juara World Cup-nya? Kalian pernah mikir itu gak? Kayak mereka tuh bakal menang. Kalau buat World Cup sendiri sih ya jangan terlalu berharap lah, itu mimpi banget itu. Kalau untuk lolos itu sendiri menurut saya sih yakin ada kemungkinan ya kita bakal lolos. Karena kita lihat sendiri aja grup kita ini dianggap grup neraka ya di round 3 ini. Kayak ada tim negara-negara raksasa kayak Jepang, Arab Saudi, Australia itu kan langganan Piala Dunia ya dari zaman dulu. Jadi kalau untuk lolos sendiri sih saya masih menaruh harapan kita tuh bisa. Tapi kalau untuk menang sih belum mungkin. Kita masih butuh waktu panjang untuk membangun timnas kita ini sendiri. Nah, mungkin dari pembahasan ini kita bisa tahu bagaimana sisi positif atau sisi negatif dari pendapat dari kita semua yang merupakan fans timnas. Mungkin dari podcast kali ini kita bisa tahu bagaimana potensi-potensi dari timnas kita sendiri ya kan. Jadi bisa tahu perkembangan timnas dari waktu ke waktu dan semua dari kita pasti kita mengharapkan timnas kita untuk yang terbaiknya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih dari gua Ken Juan. Bye bye Fox. Bye Fox.